Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku. Masih bersama dengan Eka Putri Lestari, NIM 18622201072, kelas akuntansi 6 shift 2 malam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di pertemuan kali ini, pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi pengolahan datanya yaitu eViews. Seperti apa sih itu? Yuk kita belajar bareng-bareng, check this out. Oke, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang uji kelayakan model atau uji F. Nah, uji kelayakan model atau uji F ini berguna untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama itu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau tidak. Nah, apabila ada pernyataan uji F itu tidak berpengaruh, maka di dalam sebuah penelitian itu dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian ini tidak mampu untuk menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Maka bisa juga hal ini tuh terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian itu menjadi tidak fit. Oke guys, jadi di dalam uji kelayakan model terdapat beberapa hipotesis. Ada dua. Yang pertama, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Yang kedua, berdasarkan probabilitasnya. Jadi di dalam pernyataan yang pertama ini berisi H0, di mana H0 jika nilai F statistik lebih kecil daripada F tabel, maka H0 ini diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan dari HA-nya, jika nilai F statistik ini lebih besar daripada F tabel, maka HA ini diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama ini berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan berdasarkan probabilitasnya, nilai H0 jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari alfanya 0,05, maka pernyataannya diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama ini tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan dari HA-nya, jika nilai probabilitas F statistik ini lebih kecil daripada alfanya 0,05, maka pernyataan ini diterima, yang artinya variabel independen atau X ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ada langkah-langkah dalam uji kelayakan model atau uji F dengan menggunakan aplikasi pengolah datanya eViews. Oke teman-teman, kita langsung saja ya mengetahui bagaimana sih cara agar kita bisa tahu uji kelayakan model atau uji F, hasil outputnya seperti apa. Di sini saya menggunakan aplikasi eViews 11 dan saya sudah menyiapkan datanya, ikut datanya. Kita tinggal klik eViews 1 ini. Nah, berikut sudah muncul data hasil output uji F dengan menggunakan program eViews. Nah, dari data tersebut, ini menunjukkan bahwa nilai F statistik 7,562400, sementara dengan F tabel dengan tingkat alfa 5%, DF1K-1 sama dengan 5, dan DF2NK sama dengan 39, didapat dari F tabel sebesar 2,45583. Dengan begitu, nilai F statistik sebesar 7,562400
ini dinilai lebih besar daripada F tabel sebesar 2,45583 dan di mana nilai probability F fantastic sebesar 0,000048 dinilai lebih kecil daripada 0,05. Nah, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa HA ini diterima. Jadi, variabel-variabel independen dalam penelitian yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Oke, di pembahasan selanjutnya yaitu tentang koefisien determinasi. Nah, di dalam koefisien determinasi ini, uji ini menjelaskan tentang seberapa jauh sih kemampuan model regresif dalam menerangkan variasi variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R squared itu maka dinyatakan semakin baik. Kenapa? Karena hal ini nih mengidentifikasikan bahwa semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, nilai R square ini berada di antara 0 sampai 1 dengan beberapa penjelasan. Di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama, nilai S square ini harus berkisar 0 sampai 1, syarat yang pertama. Yang kedua, jika nilai R square ini berkisar 0 sampai 1, maka berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% maka dipengaruhi oleh variabel bebas atau X-nya. Dan yang ketiga, jika nilai R square ini sama dengan 0, maka berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dengan variabel dependen. Ada beberapa langkah untuk menjelaskan proses koefisien determinasi dengan menggunakan pengolahan data yaitu IFUSE. Oke teman-teman, masih dengan menggunakan aplikasi pengolahan data yang sama yaitu IFUSE, dan saya sudah menyiapkan datanya, dan kita sekarang akan melakukan proses adjusted R squared di mana koefisien determinasi. Nah, berikut langkah-langkahnya, kita langsung EQ1 ini, kita klik saja. Nah, saya di sini sudah ada datanya, di mana di sini menunjukkan hasil outputnya nilai dari adjusted R squared sebesar 0,492267 ya. Di sini dengan nilai R squared sekian. Di sini dinilai bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR ini dapat dijelaskan oleh variabel dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Ini di mana sebesar 49,2% dan sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% ini dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu UJT. Nah, di dalam UJT ini menjelaskan bahwa signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Intinya sih di dalam UJT ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut ada hipotesis yang terdapat di dalam UJT. Yang pertama, ini berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. Yang kedua, ini berdasarkan probabilitasnya. Di dalam perbandingan antara T statistik dengan T tabel, ini di dalam H0, jika nilai T statistik ini lebih kecil daripada T tabel, maka H0 ini diterima. Artinya variabel independen atau X-nya ini secara parsial ini tidak berpengaruh terhadap variabel independen atau Y-nya. Sedangkan untuk HA-nya
Jika nilai T statistiknya ini lebih besar daripada T tabel, maka di dalam HA ini pernyataannya diterima, yang artinya variabel independen atau X-nya ini secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen atau Y-nya. Oke, berikutnya ini merupakan langkah-langkah dalam proses uji T dengan menggunakan aplikasi eViews. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara output proses uji T dengan menggunakan program eViews. Di sini masih menggunakan aplikasi eViews dan saya sudah menyiapkan datanya. Kita klik EQ1 dan kita sudah keluar input hasil output datanya. Berikut hasil output data dari uji T, di mana di sini saya akan menjelaskan nilai ini uji T kan. Nilai statistik dengan perusahaan untuk ukuran perusahaan di mana variabel size sebesar 5,342578, sementara dengan nilai T tabel tingkat alfa 5%, DFN minta sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan begitu, nilai T statistik variabel size tersebut sebesar 5,342578 ini lebih besar daripada T tabel senilai 2,02269 dan nilai probability-nya sebesar 0,0000. Ini lebih kecil daripada 0,05. Di sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa variabel ukuran di perusahaan di mana variabel size di dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR, di mana nilai koefisien regresi variabel dari size sebesar 0,069. Nah, hal ini menggambarkan bahwa variabel size ini berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan begitu, setiap kenaikan satu satuan variabel size, maka akan menaikkan nilai variabel ISR di mana konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,69. Selanjutnya nilai T statistik dari ROA. Ya, di sini nilai T statistik dari ROA ini 0,898099. Sementara dengan nilai T tabel dengan tingkat alfa 5%, DFN K39 didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Nah, dengan begitu nilai T statistik ROA-nya tersebut 0,898099 ini lebih kecil daripada T tabel 2,02269 dan di mana nilai probabilitasnya yakni 0,3746 dinilai lebih besar daripada 0,05. Maka di sini dapat kita simpulkan variabel dari ROA tersebut ini di dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan dari ISR. Selanjutnya, nilai statistik dari variabel DAR sebesar 1,407353, sementara dengan nilai T tabel tingkat alfa 5%, DFN min K39 didapat nilai T tabel ini sebesar 2,02269. Nah, dengan begitu nilai T statistik DAR senilai 1,407353 ini lebih kecil daripada nilai T tabel sebesar 2,02269 serta nilai dari probabilitasnya yaitu 0,1672 ini lebih besar dari 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa variabel DAR tersebut ini
di dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan dari variabel ISR. Selanjutnya yaitu nilai statistik dari NPF, di mana senilai 2,371637 dengan nilai t-tabel tingkat alfa 5% DFN min K sama dengan 39, didapat nilai t-tabel sebesar 2,02269. Nah, dengan begitu, nilai T statistik NPF 2,371637 ini dinilai lebih besar daripada t-tabel sebesar 2,02269 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0227. Ini lebih kecil daripada 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa variabel dari non-performing financing atau NPF ini di dalam penelitian ini dapat memiliki pengaruh terhadap pengungkapan dari ISR, di mana nilai koefisien regresi variabel NPF ini sebesar 1,907. Ini menggambarkan bahwa variabel DAR ini berpengaruh negatif terhadap ISR. Oke, maka dengan begitu, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF ini akan menurunkan nilai variabel ISR, di mana kalau dengan konstanta 0,489 sebesar minus 1,907. Selanjutnya yang terakhir, nilai T statistik dari sukuk, di mana sebesar 0,386405 dengan nilai t-tabel tingkat alfa 5%, DFN minta sama dengan 39, ini kita dapat dari nilai t-tabel sebesar 2,02269. Maka dengan begitu, nilai T statistik sukuk ini 0,386405 lebih kecil daripada nilai t-tabel sebesar 2,02269 serta nilai dari probabilitas ininya 0,7013. Ini lebih besar daripada 0,05. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa dari variabel penerbitan sukuk di dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan dari Islamic Social Reporting atau ISR. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang bisa aku sharing ke kalian tentang uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi eFuse. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Thanks for watching, tetap jaga kesehatan, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.